Hari ini kita merayakan hari Pentakosta menurut kalender gereja. Saudara-saudara sekalian, di dalam hari Pentakosta ini kita mesti terlebih dahulu melihat bahwa perayaan Pentakosta adalah sebuah perayaan ungkapan syukur atas hubungan yang harmonis antara Allah, alam, dan manusia. Karena bagi bangsa Yahudi, perayaan Pentakosta dirayakan karena alam memberikan hasil panen, pertanian tentunya berupa seperti gandum. Nah, itu memberikan hasil panen yang baik bagi mereka. Kemudian juga mengingatkan kita kepada munculnya norma-norma hidup melalui peraturan-peraturan yang dikenal dengan Taurat. Nah, di dalam konteks itulah Pentakosta, perayaan Pentakosta dirayakan oleh bangsa Yahudi. Nah, bagi orang Kristen, perayaan Pentakosta itu dimaknai sebagai peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada sekelompok orang yang pada saat itu sedang merayakan perayaan Pentakosta Yahudi itu. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus kepada sekelompok orang itu, itulah yang dirayakan dan dimaknai sampai hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pengalaman iman orang Yahudi dan orang Kristen awal tentu berbanding terbalik dengan pengalaman orang Kristen masa kini. Mengapa saya katakan demikian? Karena perayaan Pentakosta pada hari-hari ini, belakangan ini justru dilatar belakangi atau dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, mengkhawatirkan, membingungkan banyak masyarakat dunia. Jadi berbanding terbalik dengan latar belakang perayaan Pentakosta bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen awal atau mula-mula itu, berbanding terbalik dengan orang Kristen saat ini. Jadi justru sekarang kita dalam situasi COVID ini justru menakutkan dan membingungkan. Bahkan belakangan ini beberapa hari yang lalu juga justru muncul konflik yang besar di beberapa negara bagian di Amerika dengan dalih-dalih maupun isu-isu rasialis. Saudara-saudaraku sekalian, lalu bagaimana kita memaknai Pentakosta dalam konteks seperti ini? Yang pertama, menurut saya, kita perlu menata kembali relasi antar manusia, relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan semua makhluk, binatang, tumbuhan, dan seluruh ciptaan. Bagaimana kita membangun relasi yang mengedepankan relasi futuris? Apa itu? Yaitu relasi yang mengedepankan nilai kesederajatan di antara semua ciptaan. Yang kedua, gaya hidup baru. Allah menciptakan manusia bukan agar manusia dapat seperti Allah. Bukan itu gambaran hidup yang ideal, yang dituntut oleh Allah.
bukan manusia yang ideal yang bisa sama seperti Allah, bukan itu yang dituntut dari turunnya Roh Kudus. Karena kalau demikian anggapan, maka banyak manusia yang akan menganggap dirinya sebagai representasi Allah, sehingga dia dengan bebasnya menilai sesamanya dengan menggunakan kebenarannya sendiri karena dia merasa dia adalah representasi Allah. Itu kesalahan besar, sekaligus itu kelemahan besar dari manusia. Dengan istilah pemerintah, istilah new normal yang diperkenalkan belakangan ini, maka saya mau mengedepankan gaya hidup baru yang mengutamakan kesejahteraan manusia, bukan kesejahteraannya sendiri. Membangun peradaban yang melihat sesamanya sebagai bagian dari keluarga Allah. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati.